ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Kenapa bisa Amar yang belum disidang, belum divonis bersalah, tapi sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan? Mohon perhatiannya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Berlangsung menegangkan sidang Amar Zoni hari ini, bukti CCTV dihadirkan. Hotman Paris dan Otto Hasibuan sukses skakmat JPU. Amar Zoni bukanlah seorang pengedar. Sosok pemeras 300 juta dibongkar. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba. Saya menyiapkan dana sebesar 300 juta rupiah dalam waktu 1 minggu. Presiden Prabowo Subianto minta kasus ini dikawal bersama agar transparan. Kondisi Amar Zoni bikin warganet ikut iba. Aditya Zoni ikut emosi, minta nama baik sang kakak dipulihkan. Bukan peredaran, namun hasil rahasia. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Hari ini aktor Amar Zoni menjalani sidang perdananya setelah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Digelar secara online, sidang Amar Zoni berlangsung begitu menegangkan. Sebelumnya, jelang detik-detik sebelum sidang, sahabat Amar Zoni Ustadz Dery Sulaiman menghimbau kepada semua masyarakat untuk ikut menyaksikan sidang Amar dan melihat bersama secara transparan apa yang terjadi sebenarnya. Ustadz Dery juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk membantu kasus Amar Zoni. Kenapa bisa Amar yang belum disidang, belum divonis bersalah, tapi sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan? Mohon perhatiannya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Sementara itu di dalam sidang hari ini, rupanya pihak pengacara Amar Zoni sudah memiliki bukti-bukti kuat. Lantas, benarkah di balik pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan ada skenario jahat dan dugaan pemerasan dari oknum-oknum tertentu? Makin kuat di sidang pertama, pihak Amar Zoni dikabarkan diperkuat dengan 2 pengacara kondang tanah air, Hotman Paris dan Otto Hasibuan. Skakmat JPU, pengacara Amar Zoni ungkap beberapa kejanggalan demi kejanggalan yang dirasakan terkait pemindahan dari Amar Zoni. Pertama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan kasus selebritas Amar Zoni yang disebut sebagai pengepul narkoba bukanlah peredaran. Hal tersebut seolah berbanding terbalik dengan kabar mengerikan yang selama ini beredar, bahkan menyebut Amar Zoni sebagai bandar besar. John Matias mengatakan kesalahan juga terletak pada petugas lapas yang bisa meloloskan barang haram tersebut. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Ia merasa untuk masuk ke dalam lapas memiliki penjagaan yang berlapis. Lantas, juga benarkah pihak Amar Zoni berhasil hadirkan bukti CCTV di mana Amar Zoni bukanlah pelaku yang memasukkan barang haram tersebut? Sebelumnya memang beredar luas diduga CCTV yang diduga pelaku sebenarnya. Di sisi lain, kasus Amar Zoni dari aktor tampan kini justru dituding sebagai bandar besar, justru menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Bagaimana bisa di lapas masih bisa leluasa menggunakan barang haram tersebut? Kabar tersebut pun nampaknya juga sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun pastinya mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kasus tersebut. Bahkan Presiden Prabowo memastikan akan membantu untuk mencari keadilan, mencari siapakah sosok dalang di balik semua ini. Sosok besar bahkan jenderal sekalipun tidak perlu takut karena keadilan akan bertemu jalannya. Kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Sebelumnya, kekasih Amar Zoni sempat mengungkap kegelisahan dari Amar sebelum dipindah ke Nusa Kambangan.
Ahmad Zoni sempat mengaku mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak. Bahkan menurut Ahmad Zoni ada sosok yang meminta tebusan hingga 300 juta rupiah agar kasus tak berlanjut. Namun siapakah sosok tersebut masih menjadi misteri. Berhasilkah semua diungkap dalam sidang hari ini? Dana sebesar 300 juta rupiah dalam waktu 1 minggu. Hadir di sidang pertama setelah beberapa hari berada di lapas dengan penjagaan paling ketat dan tertinggi. Kondisi Ahmad Zoni pun begitu memprihatinkan. Wajahnya terlihat begitu lesu. Tubuhnya seolah sudah tak tahan lagi menerima kenyataan demi kenyataan pahit ini. Ikut sidang, ketegaran Ahmad Zoni pun diuji. Sempat ingin menyerah, namun melihat banyaknya dukungan dari masyarakat membuat Ahmad Zoni tersentuh dan semakin kuat ingin membuktikan bahwa dirinya hanyalah pemakai, bukanlah bandar besar. Baru kemarin Pak Dirjen Pas itu bilang kan, kalau Bang Amar bukan pengedar, tapi ditemukan cuman berapa genting. Sementara itu diketahui Lapas Nusa Kambangan merupakan lapas dengan keamanan tertinggi, berada di tempat yang jauh dari pemukiman. Bahkan untuk melarikan diri pun merupakan hal yang mustahil. Tempatnya yang berada di tengah hutan dan dikelilingi laut membuat Nusa Kambangan menjadi salah satu penjara paling ditakuti. Keluar dari wilayah lapas saja mereka harus berhadapan dengan banyak binatang buas, dari macan tutul, ular dan masih banyak lagi. Ya, padahal tinggal 2 bulan lagi Ahmad Zoni seharusnya akan bebas, yakni pada Desember mendatang. Namun alih-alih bebas, Ahmad Zoni harus mendekam di penjara dengan pengawalan paling tinggi. Bahkan dalam 1 hari saja Ahmad Zoni dikabarkan hanya memiliki waktu 1 jam untuk melihat matahari. Ya, Ahmad Zoni disebut menghuni penjara dengan keamanan yang super maksimum, yang artinya dalam 1 sel tersebut hanya untuk 1 orang dan berukuran sempit. Dikabarkan begini kondisi dari lapas tersebut. Melihat banyaknya dukungan dari berbagai pihak, bahkan dari pengacara kondang sampai Presiden Republik Indonesia, benarkah membuat sosok pengedar asli di lapas mulai ketar-ketir? Lantas benarkah di balik penangkapan Ahmad Zoni sesungguhnya ada bandar besar yang ikut bermain? Lantas benarkah pula Ahmad Zoni hanyalah korban? Juga benarkah ada pemerasan 300 juta? Semua akan terjawab di sidang hari ini. Sementara itu sebelumnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Brigjen Polisi Purnawirawan Marsudi angkat bicara untuk meluruskan simpang siur informasi yang beredar. Menurut Marsudi, kasus ini bukanlah soal peredaran besar seperti yang dibayangkan banyak orang, melainkan temuan dari razia rutin yang sudah terjadi sejak awal tahun. Tentu saja pernyataan tersebut pun langsung heboh. Ini salah satunya yang kita Aditya Zoni pun meminta nama baik kakaknya bisa dipulihkan. Aditya tampak begitu marah juga kesal dan mempertanyakan bagaimana kini sang kakak setelah begitu beredar banyak berita tentangnya. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media.